Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa yang ke-25. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda bersama keluarga dalam keadaan sehat dan baik adanya. Selamat beribadah pada hari ini, berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan sesama jemaat umat dalam pujian dan penyembahan. Dan kiranya hari ini juga menjadi hari yang penuh sukacita, karena Anda dipersatukan dengan Kristus di dalam Ekaristi maupun dalam sabdanya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus. Di sana disampaikan tentang Yesus yang menyampaikan penderitaannya yang kedua. Dia sampaikan kepada para muridnya dan dia mengambil contoh anak kecil untuk memberikan pembelajaran atau pengajaran yang khusus bagi murid-muridnya. Saudara, setelah Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dalam pengakuan Petrus, di situ Yesus mulai membuka pikiran murid-muridnya untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya sesuai dengan pengakuan Petrus itu. Dan bahkan memang Yesus melarang para muridnya untuk menyampaikan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Tetapi apa yang diketahui atau dipahami dari para murid tentang Mesias sama sekali berbeda. Ketika Yesus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita sengsara, Mesias harus dibunuh, dan pada hari ketiga, sesudah 3 hari dia akan bangkit. Para murid tidak mengerti. Bahkan ketika Yesus menyatakan bahwa untuk mengikuti dia sebagai Mesias, para murid harus menderita, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Ini adalah cara hidup mesianik yang dibawa oleh Yesus, yang juga ditempuh oleh Yesus. Dan pada pengajaran khususnya pada hari ini kepada murid-muridnya, Yesus mengulang lagi bahwa Mesias harus menderita sengsara, diserahkan, dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Itu pun para murid belum mengerti, dan juga mereka segan untuk menanyakan. Kita lihat di sini betapa Yesus memberikan penekanan dalam pengajaran. Bahkan sampai 3 kali Yesus harus menyampaikan tentang Mesias yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit itu. Dan apa yang terjadi? Para murid justru memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka berpikir bahwa dengan mengikuti Yesus, secara sosial jabatan mereka akan dapat. Akan ada orang yang paling besar, bahkan namanya besar. Dan ada juga orang tua yang minta supaya anaknya duduk di sebelah kiri dan kanan ketika Yesus datang sebagai raja. Dan ini adalah satu pemahaman yang manusiawi. Di mana-mana semua manusia, setiap orang berusaha untuk mengejar apa yang disebut dengan kuasa itu. Menjadi orang yang besar, dihormati, disegani. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri dan melayani. Dan ini adalah semangat yang bertentangan dengan apa yang dikejar oleh banyak orang itu. Semangat yang bertentangan dengan apa yang dirindukan, didambakan, dikejar oleh orang-orang di dunia ini. Semangat yang justru ditentang atau dihindari oleh orang-orang yang mengejar kekuasaan. Bagi Yesus, kekuasaan adalah pelayanan. Menjadi besar adalah melayani. Semangat melayani. Itu yang diperjuangkan, diajarkan oleh Yesus, dan diteladankan oleh Yesus. Menjadi Mesias yang menderita
mengambil rupa seorang hamba yang menderita, bahkan sengsara, wafat di kayu salib. Karena itu, mari kita belajar dari kemesiasan Yesus ini, mengambil semangat untuk melayani sampai menderita, dan bahkan menyerahkan, berkorban untuk banyak orang. Belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati adalah satu ciri khas seorang pelayan bagi Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.